Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah bi ni'matillahi allati tatimmus shalihat. Di malam hari ini kita kembali duduk tiada lain kecuali dalam rangka untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan ulama kita yang berkaitan dengan agama kita. Di mana jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam lingkup pembahasan yaitu al-usulus salasah. 3 dasar pokok di dalam agama kita yang tentunya wajib diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat. Dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga dari inti pembahasan kita di dalam kitab ini, di mana pada asal yang pertama adalah ma'rifatullah. Yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sekarang yang ketiga adalah al-aslu tsalisu. Dasar pokok yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Adalah ma'rifatun nabiyyikum, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan jamaah, hari ini, saat ini kita mengenal, kita mengetahui, mendengarkan, bahkan berusaha untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ini? Apa tujuan dari kesemuanya ini? Adalah tentunya untuk menjadi contoh, untuk menjadi uswah, untuk menjadi tauladan bagi kita jamaah di kehidupan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Karena jamaah bukan yang dibutuhkan sekedar hanya pengakuan saya mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Muhammad, saya mencintai keluarga Muhammad. Sekedar ucapan seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup. Dan kalau kita saksikan saat ini, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi, sekedar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar mengenal namanya. Dia mengenal bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Sebatas itu jamaah. Tetapi jauh dari itu yang diinginkan adalah yang kita harapkan di balik itu bagaimana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi kehidupan beliau. Bagaimana rumah tangga beliau? Bagaimana ibadah beliau? Bagaimana muamalah beliau? Inilah yang tentunya kita harapkan jamaah. Inilah tentunya yang kita inginkan. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kata pepatah orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana mungkin kita jamaah mencintai manusia yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak kenal beliau? Hanya kenalnya sebatas nama dan Nabi dan Rasul. Kita tidak tahu yang lebih dalam dari beliau. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita sebutkan dari uraian seorang alim ulama kita, Asy-Syaikh Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala. Dalam kitab beliau adalah Salasatul Usul, beliau mengatakan ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa. Yang pertama kita akan sebutkan di sini adalah nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dari keturunan mana? Dan berapa umur beliau? Kemudian kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul? Kata Syekh, beliau mengatakan wa huwa, dia adalah Muhammadu ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib. Dia adalah Muhammad putra Abdullah. Jadi ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim. Ini yang disebutkan oleh beliau. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kata beliau, wa Hashimun min Quraisy. Hashim itu adalah dari kalangan orang-orang Quraisy, Bani Hashim. Wa Quraisyun minal Arabi. Quraisy itu orang Arab, dari kabilah Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismaila ibni Ibrahimah Al-Khalili. Sedangkan orang Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail ibni Ibrahim. Keturunannya Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail ini keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, perhatikan ya. Muhammad itu bapaknya Abdullah, yang kakeknya namanya Abdul Muttalib. Kalau di atas kakeknya, ya buyutnya itu Hashim. Sedangkan Hashim ini adalah orang Quraisy, dari Bani Quraisy. Dan Quraisy itu dari keturunan Arab. Dan orang Arab itu dari keturunan Nabi Ismail, dan Ismail itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ini kata beliau. Setelah itu kata beliau, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalami. Dan disebutkan bahwasanya nabi kita itu adalah nabi yang afdal, nabi yang paling mulia. Disebutkan walahu minal umri. Berapa umurnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan salasun wasittuna sanatan. Salasun 3, situn 60. Berarti 63 sanah, 63 tahun. Ini kata beliau. Jadi umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Kata beliau disebutkan wa minha arba'una qablan nubuwah. Di 63 tahun ini, kapan Nabi diangkat menjadi seorang nabi? Pada saat umur 40 tahun. Atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, seorang nabi. Wa salasun wa isyruna nabiyyan wa rasula. Dan sisanya itu jamaah adalah 23 tahun itu menjadi nabi
sekaligus rasul. Nanti akan disebutkan apa perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi secara umum disebutkan nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Kalau seorang rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Untuk menyampaikan wahyu tersebut. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala. Jadi beliau ini menjadi seorang nabi dan rasul selama 23 tahun. Dicatat baik-baik ya ini harus tahu. Kita mengaku nabi, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak kita perhatikan. Jadi dia diangkat menjadi seorang nabi ketika umur 40 tahun. Dan dia menjadi seorang nabi dan rasul itu 23 tahun. Dan disebutkan jamaah, kapan atau ayat atau surat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi seorang nabi? Nubbi'a bi Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat, turunnya ayat ini yang menjelaskan Rasulullah Muhammad itu menjadi seorang nabi. Itu surat Al-Alaq. Beliau diangkat menjadi seorang nabi. Tapi belum menjadi seorang rasul. Belum menjadi seorang rasul. Ketika diturunkan surat apa sehingga dia dikatakan menjadi seorang rasul? Surat Al-Mudaththir. Kata beliau, wa ursilah bil mudaththir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi seorang rasul ketika turunnya surat Al-Mudaththir. Disebutkan di situ adalah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anthir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nanti akan datang insyaallah taala. Maka dengan turunnya ayat ini, inilah yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi seorang rasul. Kita punya wacana jamaah. Kedepannya mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala. Kayaknya kita itu butuh mengkaji dan mempelajari tentang sirah an-nabawiyah. Karena kita lihat ini jarang sekali nih. Pelajaran ini. Padahal kita itu menginginkan, kita mengharapkan, kita ingin mencontoh, kita ingin meniru dari ibadahnya Nabi. Bagaimana keluarganya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi antara sesama para sahabatnya dengan orang-orang yang di luar agama Islam. Itu bagaimana muamalah dia? Bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penguasa? Nah, ini tentunya butuh kita ketahui. Bagaimana wasiat, bagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semuanya tentunya kita tidak akan bisa dapatkan kecuali dengan mempelajari yang namanya sirah an-nabawiyah. Perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa baladuhu Makkah. Dan negerinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Makkah. Wa hajara ilal Madinah. Dan beliau itu hijrah ke Madinah. Dan di Madinah lah beliau meninggal, bahkan dikuburkan adalah di kota Madinah. Maka perhatikan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menguraikan dan menerangkan serta menjelaskan di antara keutamaan, di antara kemuliaan bagi orang-orang yang ma'rifatu an-nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa amma ma'rifatun nabiyyi
sallallahu alaihi wasallam fatadammanu khamsatu umurin atau khamsata umurin. Mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya itu minimal paling sedikit kita bisa mendapatkan 5 manfaat yang sangat besar. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan mempelajari atau mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis kita akan ma'rifatu nasaban, mengetahui nasabnya Nabi. Sekarang ini Masya Allah banyak orang-orang yang menganggap dirinya adalah keturunan Nabi. Banyak orang-orang yang menganggap dirinya keturunan Nabi, karena itu punya kemuliaan luar biasa jemaah. Tetapi apakah benar atau tidaknya, itu tidak bisa juga kita mengingkari, jangan sampai betul. Tetapi itu ada silsilah yang sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka memang sampai jalurnya, maka kita katakan keturunan Nabi. Tapi kalau tidak, kita sampaikan tidak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari atau mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui nasab beliau. Di mana disebutkan fahuwa asyrafun nasi nasaban, dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Paling mulia nasabnya, yaitu fahuwa Hashimi Quraisy Arabi. Jadi disebutkan dia adalah dari Hashim. Hashim ini adalah orang Quraisy, dan Quraisy itu orang Arab. Yaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga nanti akan diterangkan jamaah dalam kisah ini, walaupun secara singkat diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tak kala nanti di mi'rajkan, dia nanti akan ketemu nabi-nabi yang sebelum beliau. Itu kan dibahas ketika dia akan menerima sholat wajib. Disebutkan ketika Isra Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali jamaah. Tetapi setelah itu nanti akan diuraikan bahwasanya dia kembali meminta untuk dikurangi, karena pasti umat ini tidak akan sanggup. Jangankan 50 kali jamaah, 5 kali saja satu hari satu malam masih banyak yang malas-malasan. Gimana kalau sampai 50 kali? Nah, maka di sini dengan mempelajari mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita akan mengenal nasab beliau. Ternyata nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari nasab yang paling mulia. Pantaslah kalau dia menjadi seorang nabi dan rasul yang termulia, manusia yang terbaik. Bahkan jangankan jamaah, umat Islam sendiri mengakui nabi manusia yang terbaik. Orang-orang di luar Islam sekalipun mengakui tokoh nomor 1 pasti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memiliki segala-galanya jemaah. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana muamalah beliau. Ini. Kemudian yang kedua, tsani, dengan mempelajari, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tentunya kita akan ma'rifatu sinnihi. Kita akan mengetahui umurnya, wa makani wiladatihi, tempat dilahirkan, wa muhajirihi, tempat dilahirkan dan tempat hijrahnya. Dengan mempelajari atau mengetahui Nabi ini, maka kita tentunya akan tahu umurnya Nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, walahu minal umri salasun wasittuna sanah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, umurnya Nabi kita itu adalah 63 tahun. Sehingga ini jamaah diperhatikan,
dicermati bagaimana ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kepada kita, a'maru ummati, umur umatku itu rata-rata. Ini coba. Umur umatku itu rata-rata, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanah. Umur umatku itu rata-rata 60 sampai dengan 70 tahun. Itu rata-rata. Tapi tidak semuanya ke situ jamaah. Kadang ada yang kurang. Nah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang lewat dari itu. Nah, sekarang ini jadi pemikiran bagi kita jamaah yang sudah mulai tua-tua ini, sudah mulai butuh waspada jamaah. Umur kita sekarang ini berapa? Jangan sampai sudah ada yang sudah berumur 40 tahun. Ada yang lebih. Ada yang sudah 50. Yang tua-tua sudah ada yang 55. Yang di atasnya lagi ada yang 59. Ada lagi sudah 60. Nah, perhatikan, umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70. Pas umur kita sudah 60 tahun, waspada jamaah. Karena kita sudah masuk ini. Apalagi kalau sudah lewat dari itu. Maka umur kita ini terus bertambah. Dan tidak akan mungkin itu umur kita ini akan bertambah panjang. Tidak. Dengan bertambahnya umur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki, maka jatah hidup itu semakin menipis. Kita sebelum dilahirkan itu sudah ditetapkan kita akan tinggal di dunia itu hanya dengan umur 50 tahun. Misalnya ya, ini sudah ditetapkan 50 tahun. Sekarang ini sudah 49. Sisa 1 tahun jemaah. Seandainya kita tahu ya, alhamdulillah. Masalahnya tidak. Kalau semua jamaah umur kita ini diurutkan dari A sampai Z, alhamdulillah. Saya ini agak terakhir meninggal. Yang awalan namanya A, hati-hati. Kalau seandainya diurut dengan A, B, C dan seterusnya. Tapi tidak jamaah. Juga terkadang kita ini menganggap bahwasanya saya ini masih muda. Saya ini masih anak muda, kesempatan untuk mengerjakan semua apa yang saya mau. Mau kejelekan, mau kebaikan, pokoknya saya terserah. Biar tua baru saya tobat. Alhamdulillah kalau sempat tua, kalau tidak itu yang jadi masalah jemaah. Sebagian anggapan anak muda nanti tua baru taubat. Ya alhamdulillah kalau sempat tua, kalau tidak. Nah ini jadi pertanyaan semuanya bagi kita. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jelas peringatan bagi kita kalau sebenarnya untuk teman-teman atau orang tua kami yang umur sudah semakin bertambah 30 kepala 3, sebenarnya sudah ada tanda-tanda bagi kita. Ketika sudah ada rambut putih muncul satu-satu, sudah waspada jamaah. Itu rambut putih itu bukan sekedar hiasan. Ini gara-gara dikencingi kucing. Bukan itu jamaah, tapi itu tanda. Biasanya itu pertama muncul di depan. Satu. Jarang itu muncul di belakang, depan dulu. Satu. Malu dilihat, cabut. Muncul lagi, cabut lagi supaya kelihatan masih muda. Nah, terus akan muncul, bermunculan sedikit, tambah banyak. Hanya putih semuanya.
Ini waspada. Karena itu sudah tanda-tanda. Kalau kasarnya begini, woi, kalau kita orang Makassar, woi, tobat sekarang itu. Sudah mulai penglihatan kabur-kabur. Nah, ini. Nih, sudah pakai begini ini sudah tanda-tanda itu. Sudah. Diangkat, dicabut nikmat itu sedikit demi sedikit. Maka hati-hati jamaah. Nah, kemudian yang ketiga, sebelumnya ya. Terus lanjut yang kedua. Kita akan mengenal umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat kelahiran Nabi, Mekah. Terus Nabi hijrah kemana? Madinah. Tempat hijrahnya. Ini telah kita sebutkan di awal. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi hijrah ke Madinah dan beliau dilahirkan di Mekah dan tinggal di Madinah berapa tahun? Salasan wa khamsina sanah. Nabi itu disebutkan di sini oleh Syekh adalah 53 tahun. Jadi beliau ini ketika umur di Mekah ini, dia tinggal di Mekah itu sampai umur 53 tahun. Karena pas umur 40 diangkat menjadi seorang nabi, setelah itu diangkat menjadi seorang rasul dan tinggal di Mekah ketika itu sampai umur 53 tahun. Karena dia di Madinah itu hanya berapa? 10 tahun jamaah, 10. Hanya di Madinah itu 10 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah, fabaqiya fiha asyara sinin. Jadi Nabi itu tinggal di Madinah selama 10 tahun. Tsumma tuwfiya fiha fi Rabiul Awwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di Rabiul Awwal. Disebutkan adalah ihda asyarata ba'dal hijrah. Di tahun keberapa? Tahun ke-11 Hijriyah. Catat baik-baik jemaah supaya tahu. Nabi itu meninggal pada tahun 11 Hijriyah. Pada tahun 11 Hijriyah di Rabiul Awwal. Di bulan Rabiul Awwal. Kemudian setelah itu yang ketiga, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah ma'rifatu hayatihi an-nabawiyah. Mengenal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Di mana disebutkan wahia salasu wa ishruna sanah. Disebutkan kata beliau adalah 23 tahun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi seorang nabi dan rasul itu selama 23 tahun. Karena dia di umur 40 tahun diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian menjadi seorang rasul. Maka beliau mulai mengembangkan agama Islam di Mekah itu 13 tahun. 40 tambah 13 53. Dan 10 tahun di Madinah. Setelah itu meninggal. Jadi sebutkan bahwasanya dia mengembang kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selama 23 tahun. 23 tahun. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u bimadza kana nabiyyan wa rasula. Dengan apa ia diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ini kita tahu tentunya dengan mengenal nabi kita tahu surat apa nabi itu diangkat menjadi seorang rasul. Yaitu turunnya surah Al-Alaq. Iqra. Situ turunnya ayat ini, maka dia menjadi seorang nabi. Itu dengan Iqra.
yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Jadi dicatat baik-baik, nanti ada ditanyakan kapan menjadi seorang nabi, kapan menjadi seorang rasul, berapa lama dia tinggal di Madinah. Ini harus kita tahu jamaah. Ngaku nabi ini tapi tidak ini. Maka perhatikan. Kemudian setelah itu disebutkan adalah summa kana rasulan hina nazala alaihi qauluhu ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi seorang rasul ketika turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Disebutkan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anthir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthur wa li rabbika fasbir. Nah, disebutkan di sini ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Yang disebutkan qum fa'anthir, bangun, berikan peringatan. Di sinilah mulainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Jadi seorang rasul. Sehingga diterangkan di sini al-farq wal farqu bainar rasuli wan nabi. Apa perbedaan antara rasul dengan nabi? Maka para ulama menerangkan annan nabiyya, bahwasanya nabi adalah huwa man auha ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Yang namanya seorang nabi adalah orang yang diberikan wahyu, uhiya ilaihi bisyar'in, dengan syariat. Jadi dia wahyukan kepadanya syariat. Tetapi walam yu'mar bitablighihi, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan seorang rasul adalah war rasulu man uhiya ilaihi bisyar'in wa amara bi tablighihi wal amalu bih. Kata beliau, sedangkan rasul adalah orang yang uhiya ilaih, diberi wahyu kepadanya dengan syariat. Tetapi wa umirah bi tablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Tidak boleh tidak. Bahkan wal amalu bih, diperintahkan untuk mengamalkannya. Itulah bedanya. Jadi bedakan antara seorang nabi dan rasul. Ingat, fakullu rasulin nabiyun. Seorang rasul pasti nabi. Walaysa kullu nabiyyin rasula. Tetapi tidak sebaliknya. Jadi setiap rasul itu pasti nabi. Setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak semua nabi adalah rasul. Tidak. Jadi tidak semua rasul adalah nabi. Tapi kalau dikatakan rasul sudah pasti nabi, tapi tidak semua nabi rasul. Nah itu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala. Kemudian selanjutnya kata beliau, yang kelima, al-khamisu, yang kelima, bimadza ursilah walimadza, dengan apa dia diutus dan untuk apa, atau kenapa dan untuk apa dan kenapa dia Muhammad itu diutus. Nah, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah umat manusia. Ternyata apa yang terjadi jamaah? Faqad ursila bi tauhidillahi
wa syari'atihi al-mutadammanati li fi'lil ma'muri wa tarkil mahdhuri. Ternyata jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah diutus di tengah umat manusia itu untuk mengajarkan tauhid. Untuk mengajarkan tauhid, yaitu la ilaha illallah. Mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga jamaah, coba perhatikan, Nabi ketika berdakwah di Mekah 13 tahun, apakah sudah ada perintah sholat? Belum ada. Karena sholat itu diperintahkan nanti di Madinah. Nabi sudah diangkat menjadi seorang Rasul, ini belum ada perintah untuk sholat. Karena nanti adanya perintah sholat itu, zakat, puasa dan sejenisnya itu nanti di kota Madinah. 13 tahun Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu belum ada perintah sholat. Nanti di Madinah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan pertama kali adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menyendirikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Itu dulu yang harus dikuatkan. Karena kan tidak ada manfaatnya jamaah kita haji tiap tahun, umroh tiap bulan dengan amalan yang sangat banyak, sholat yang luar biasa, puasa yang subhanallah. Ketika tauhidnya ini hancur, maka semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu tidak ada manfaatnya. Tidak akan ada manfaatnya, tidak ada gunanya jemaah. Ketika tauhid itu rusak. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana mentauhidkan, bagaimana menyendirikan, bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Sehingga dilarang syirik, dilarang riya. Yang ada adalah harus ikhlas. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala. Ini tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus adalah untuk mengisahkan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang didakwakan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya apa? Adalah li fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur, untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa ursilah rahmatan lil alamin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah diutus di tengah-tengah manusia sebagai rahmat untuk alam semesta beserta seluruh isinya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang terakhir sebagai penutup, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Syekh ba'athahullahu bin nidharah anis syirki wa yad'u ila tauhidi. Inilah yang telah kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim di tengah-tengah kita, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tujuannya adalah bin nidharah anis syirk, untuk mengingatkan, untuk memberikan peringatan berkaitan dengan bahayanya syirik. Kemudian wa yad'u ila tauhid, dan mengajak untuk tauhid. Karena ini pasti sesuatu dua perkara yang tidak akan mungkin sama. Ketika ada kesyirikan, maka tauhid tidak ada. Ketika tauhidnya kuat, maka kesyirikan itu pasti tidak ada. Dan ingat jamaah, perintah dan larangan pertama di dalam Al-Quran adalah ini. Wa'budullaha, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, wala tusyriku bihi syai'a. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini panitia Masya Allah ini.
Masya Allah. Ya, sebelum kita tutup majelis kita ini, Masya Allah ini panitia barakallahu fiik, ini 3 orang ya. Ini berarti dapat 2, Masya Allah itu. Allahu barik fiikum jami'an. Siapa yang ini? Siapa yang belum pernah? Atau sudah semua? Belum? Ini antum ya. Yang paling di depan. Nah, kum, berdiri. Telah kita sebutkan tadi adalah berkaitan dengan masalah ma'rifatus al-aslu tsalis, ma'rifatu nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin antum sebutkan, baru saya kasih ini. Kalau tidak bisa nanti saya tidak kasih. Ustaz telah sebutkan tadi nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diulangi. Irfa sautak yang suaranya agak besar. Fadhal. Nah, terus Hashim ini dari mana? Dari Quraisy. Terus Quraisy dari Arab. Arab ini dari turunan siapa? Nabi Ismail, dan Nabi Ismail keturunannya siapa? Masya Allah, barakallahu fiik. Terus belum selesai nih. Umurnya Nabi berapa? 63 tahun. Antum umur berapa sekarang? 15? 13? Insya Allah masih ada 50 tahun hidup. Kalau sesuai dengan umurnya Nabi ya, masih ada 50 tahun. Masih kesempatan untuk lebih banyak berbuat kebaikan insyaallah taala. Nah, barakallahu fiik, masyaallah. Fadhal. Nah, barakallahu fiik. Nah, yang di tengah-tengah sini. Siapa yang belum? Antum belum? Sudah? Belum? Belum pernah? Belum pernah ya? Atau sudah? Oh, belum? Ya, yang belum pernah dulu ya, insyaallah. Antum ya, belum pernah? Ya, belum pernah. Ini yang dekatian, naam. Indah Lamut. Yang di depan, yang ya. Di depannya antum. Insyaallah nanti selanjutnya. Fadhal. Insyaallah. Sekarang pertanyaan saya. Iya, siap? Nah, Masya Allah. Umurnya Nabi itu 63 tahun. Sekarang pertanyaan saya, kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi seorang Nabi? Umur berapa? Umur berapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Nabi? Itu lamanya menjadi seorang Nabi dan Rasul 23 tahun. Jadi umur berapa Nabi diangkat menjadi seorang Nabi? 40 tahun, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul berapa tahun? Ya, 23 tahun sudah dijawab tadi. Nah, terus Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul itu dengan surat apa? Al-Alaqah. Coba apa ayatnya? Al-Alaqah. Sudah hafal? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaqah. Nah, sudah sampai hafalannya situ? Sudah lewat? Nah, betul, Masya Allah, lewat betul. Nah, ini saya. Terus Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul dengan menggunakan atau dengan turunnya ayat atau surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ini Al-Mudaththir belum dihafal ya? Udah? Oh, belum, Masya Allah, barakallahu, Allahi barik. Nah, sudah, Insya Allah. Fadhal. Taqaddam. Ya, yang sebelah sini. Ini yang paling kecil-kecil ini, Masya Allah. Ya, antum. Ya.
Nah, barakallahu fiik. Baik-baik sama temannya ya. Terakhir. Ini cari yang paling susah ini supaya saya tidak bisa dijawab ini buat saya ini. Nah, pertanyaan saya yang terakhir ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tugas yang sangat berat. Apa itu? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk apa itu? Untuk datang bermain, la'ab, atau yang lainnya. Apa dia tugasnya? Apa tujuannya dikirim, diutus? Apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid itu dengan kalimat la ilaha illallah. Terus apa lagi yang kedua? Mentauhidkan Allah berarti mengingatkan dari apa? Dia menjauhi syirik. Jadi itu tugas terberat. Coba diulangi yang lancar dan yang bagus. Apa tujuannya Nabi diutus oleh Allah? Mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah semata, tidak boleh kepada yang lainnya. Terus yang kedua, menjauhi syirik. Jadi itu Tuhan. Nah, fadhal barakallah. Bagi-bagi sama temannya. Dia bantu ya. Nah, fadhal. Masyaallah barakallahu fiik. Insyaallah. Ya, nah. Ya, saya kira cukup. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Saya kira ini yang bisa kami sebutkan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.